Silakan duduk, saudara yang saya kasihi. Tolong dong volumenya, Rick. Ini ada mendamnya apa ya? Bukan itu ya, tes. Ya, oke. Ini kita masih Natalan ya. Ya, hari ini sebenarnya ada beberapa jemaat kita yang sedikit juga mengalami kesehatannya yang terganggu, termasuk istri saya. Lihat kan hari ini nggak ada dia, merasa separuh jiwaku hilang. Saya karena biasa lakukan sesuatu bersama-sama kemana sama-sama, ketika dia gak ada kayaknya ada yang kurang di hidup saya gitu kan. Tadi saya datang itu kayak ada yang kurang, beneran kuncinya kurang. Karena biasa yang ngurus itu kan dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa hari ini memang ada diskusi-diskusi dan ada begitu banyak orang yang saya nggak tahu yang Bapak Ibu yang bisnis dan usaha ya, saya nggak tahu ya, karena tahun ini diperkirakan adalah tahun ke-8. Yang ngomong ini RI 1 loh. Sama Menteri Keuangan. Mereka yang tahu nih keadaan negara ini kan. Jadi mungkin mereka timbang-timbang ini utangnya banyak, bisa bayar apa enggak ya, ya kan. Terus keadaan perang juga, ya kan, Ukraina sama Rusia, padahal itu sama-sama orang Kristen semua loh, ya kan. Kristen semua itu bukan antara beda keyakinan enggak saudara, itu Kristen semua tuh, mati-matian tuh. Nah, keadaan Korea Utara sama Korea Selatan juga ngamuk, ya kan. Tahun ini diperkirakan bilang tahun ke-8. Oke, kita itu adalah berita dari dunia kepada kita yang ada dalam dunia. Tapi Natal kemarin kita sudah lewati. Kita melihat bahwa kegelapan itu pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka bukan mengalami kegelapan itu seperti yang keadaan kita. Waktu mereka ngalamin itu 400 tahun. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, keluar dari Mesir, pergi dan beribadah. Maka di Ulangan diingatkan, hati-hati kalau kalian sudah masuk ke tanah Kanaan, kalau kalian sudah menikmati hasil sana, jangan sampai kalian lupa kepada Tuhan. Udah diperingatkan. Benar saudara. Waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, mereka dibagi. Ini suku ini kamu dapat bagian sini sampai sini. Suku ini kamu dapat bagian ini sampai sini. Suku ini kamu dapat bagian sampai sini. Oh, Bu Aling Dentin. Ya Bu. Lalu mereka diperingatkan oleh Musa. Dan Tuhan sampaikan. Lalu mereka disuruh mereka. Hati-hati jangan sampai kalian lupa akan Tuhan. Suku, semua 12 suku dibagi. Suku Lewi pun dapat bagian. Suku Lewi tahu siapa saudara? Suku Lewi itu dikhususkan Tuhan. Mereka nggak dapat bagian tanah. Semua dari tanah. Maka Bapak Ibu perhatikan ribut antara Israel dengan Palestina itu ribut perbatasan, ya kan? Sampai kepada Iran. Kalau kita perhatikan daerah Timur Tengah itu daerah teritorialnya orang ini Israel kan dibagi. Kamu dari sekian sampai sekian. Dari batas ini garis. Kalau kita baca Alkitab dari Keluaran, Imamat sampai kepada Bilangan, jumlah mereka itu dicatat, diatur sedemikian rupa. Lalu mereka lupakan Tuhan. Mereka berhasil dan beruntung. Mereka gemuk, lupakan Tuhan. Tuhan buang mereka. Harus Tuhan izinkan yang namanya pembuangan mereka masuk ke Babel. Bangkit satu raja yang keras yang buat mereka. Sampai mereka harus nangis jerit untuk mau pergi beribadah. Mereka tidak punya waktu. Tuhan pacung mereka sedemikian rupa. Sampai kepada zamannya Yesus sebelum lahir, 400 tahun. Mereka tidak pernah ada nabi yang ngomong. Maka kan Sakaria bingung kan. Maka kan waktu Maria datang, malaikat itu tiba-tiba nampak kepada mereka, mereka semua kaget. Sakaria yang waktu itu masuk menjalankan tugas imamnya, tiba-tiba di sana Tuhan bilang begini, engkau akan memiliki istrimu akan hamil.
udah nenek-nenek, udah oma-oma. Dia, bagaimana mungkin kau akan bisu, kau keluar dari sini kau bisu. Ya kan? Nah, karena 400 tahun mereka tidak pernah dapat penglihatan. Kegelapan yang telah menyelimuti bangsa Israel tiba-tiba menjadi terang. Hari ini pun sama, beritanya mungkin 2023 gelap. Tapi tema kita hari ini, boleh next. Ya, tahun ini adalah tahun saya sebut dengan tahun APK, bukan KPK atau bukan ATK. Salah. APK. Allah di pihak kita. Amin. Sama-sama kita katakan Allah di pihak kita. Amin. Gelap ya gelap. Suram ya suram. Karena kita ada dalam dunia ini. Dunia ini Alkitab mengatakan bahwa tidak makin hari bukan makin baik, tapi makin hari makin jahat. Kejahatan itu dia akan berubah bentuknya dan melakukan banyak hal untuk menjerat kita. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, Tuhan berkata, saya di pihak kamu. Amin. Allah di pihak kita. Ya, sakit hati iya. Ya, apalagi gagal iya. Ya, apalagi. Tapi ketahuilah dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia di pihak kita. Dia menjadi Allah untuk semua orang. Ya, dia menjadi Allah untuk semua orang. Dia menjadi juru selamat pun untuk semua orang. Tapi untuk pembelaannya, dia mau khususkan kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang berjalan bersama dengan dia. Dia mau di pihak kita. Amin. Allah di pihak kita. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, ketika Tuhan berpihak kepada mereka, kemanapun mereka pergi, mereka berhasil. Bahkan Tuhan bilang, kamu diam saja, saya berperang buat kamu. Bayangkan saudara, Tuhan itu hebat dalam kehidupan. Hari ini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua yang ada awal tahun ini, pegang ini baik-baik. Saya 2022, saya bilang Allah turut bekerja dan kita buktikan bersama bahwa Tuhan turut bekerja, kita lewatin 2022. Saya kasih tahu ya, teman penggembalaan di Glow yang waktu saya keluar gak lama dia ganti saya di sana. Saya dapat WhatsApp tanggal 31 jam 17.05. Padahal dia ada planning saudara. Hari itu mereka mau ibadah tutup tahun. Dan besoknya ibadah awal tahun. Dia udah planning. Tiba-tiba saudara sesak napas. Jadi pergi ke 2 hari sebelumnya menurut audionya dia, 2 hari sebelumnya dia sesak napas. Dia pikir biasa-biasa saja. Jadi minum obat biasa ya udah lepas selesai. Sesak napas. Dia pergi akhirnya besoknya mau tidak mau dia harus periksa darah. Pergi semua lab, di screen semua. Menurut audionya yang saya dengar, di screen semua sama dia. Lalu dijelaskan sama dia, diperiksa apakah mungkin masalah dengan jantungnya. Karena itu kan sesak napas urusan dengan jantung kan. Ternyata jantungnya normal, bahkan di atas rata-rata tingkat normalan jantungnya. Paru-parunya sedikit ada flek, dibilang. Tapi itu nanti kasih obat juga udah selesai. Tapi sampai sudah selesai semua, normal semua menurut audio yang dia bilang itu. Tapi dia bilang kenapa saya masih sesak napas. Dan hari itu itunya keluar hasil itunya keluar. Lalu dokter sarankan untuk dia hari itu harus rawat inap. Tapi karena dia bilang begini, saya ini pendeta. Saya harus khotbah akhir tahun dan awal tahun. Jadi saya harus pulang Pak Dokter. Oke, kalau mau pulang tanda tangan dulu. Jadi kami tidak tanggung jawab. Pulang sampai rumah lewat loh. Saya bilang, aduh, sangat disayangkan. Maksudnya itu sebenarnya itu suara Tuhan. Kadang kalau suara Tuhan itu pakai suara dokter untuk mengingatkan kita. Tapi kita juga kadang juga
kepentingan yang kadang kita taruh itu di atas idealis kita, akhirnya kita jadi, nah saudaraku, nggak bisa lewat dia 2022. Ada lagi lama kemudian ada lagi masuk lagi di grup pendeta, grup gembala kan. Waduh, saya jadi tahun 2022 gue bilang sama istri, jangan masuk toilet. Kenapa? Lupa keluar 2023. Nah, sama saudara, istri saya waktu awal tahun kemarin juga pas mau masuk kerja dia gak enak juga. Waduh, saya bilang ini semua pada begini, kenapa ya? Saya seminggu sebelumnya juga kayak gitu, nggak tiba-tiba gitu aja. Maksudnya tiba-tiba kayak tubuh ini drop gitu. Kita juga gak tahu, yang lain rasain nggak? Semua rasain nggak? Tiba-tiba kayak gitu. Saya kemarin doa, ada Yoel, ada Rael, ada siapa lagi? Tiba-tiba merasa bahwa tubuh ini kayaknya drop aja gitu. Om Hani waktu mau Natalan sama tante datang, lu tiba-tiba juga drop. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesehatan ini kita mungkin sedang juga terganggu. Tapi ingatlah, apapun situasi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan di pihak GBI Double C, Tuhan di pihak jemaat yang ada di GBI Double C. Amin. Nah, saya jelaskan sedikit uraian supaya kita mengerti tentang tujuan saya ini. Di mana ayatnya? Nah, ini saya semuanya itu saya dasarkan pada ayat. Roma 8 pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, ada begitu banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh dunia ini kepada iman kita, kepada mental kita, kepada rohani kita. Roh kita diserang sedemikian rupa, diteror sedemikian rupa roh kita, diteror sedemikian rupa jiwa kita. Tapi ingatlah, Rasul Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah bisa melawan kita? Nanti saya uraikan lebih jauh lagi. Berikutnya adalah, kenapa saya katakan demikian? Di tahun ini ada 4 pilar yang menopang. Kenapa mesti fontnya berubah kali ya? Font di laptopnya berubah ini. Font di laptopnya berubah, fontnya beda. Ada 4 pilar yang menopang di tahun 2000 supaya bagaimana supaya tahun itu Allah di pihak kita itu menjadi kenyataan. Maka kita baca di Roma pasal ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu menjelaskan 4 pilar ini. Saya kenapa 4 pilar ini? Supaya pilar yang pertama itu di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Ya, 4 kan jadi 4 bagi 12 jadi 33. Nah, lalu nanti dari bulan April sampai dengan bulan Juni itu pilar yang kedua, pilar yang ketiga dan seterusnya. Nah, hari ini adalah pilar yang pertama. Nah, pilar yang pertama itu dikatakan di Roma pasal 8 ayat 31 yang 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma bilang begini, bagaimana dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia serahkan itu buat kita, dan dia mengaruniakan segala sesuatu yang baik itu kepada dia. Dia mengaruniakan juga itu bersama dengan mereka yang ada bersama dengan dia. Amin ya. Berinding saudara. Sebagaimana waktu Yesus ada dalam dunia, Yesus melakukan mujizat, Yesus mengadakan banyak hal. Sebagaimana itu juga, itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang pertama adalah, saya bagian yang pertama, next coba. Ya, saya sebut adalah penopang kita yang pertama adalah pentingnya kita evaluasi. Maka dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini kata-kata tentang perenungan atau evaluasi. Apa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang pernah kita pikirkan tentang bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memampukan kita sehingga kita ada sampai hari ini. Amin. Istri saya kemarin perutnya sakit. Saya ingat ya, waktu saya masih kecil.
Ini orang tua saya ini, saya suka jadi dia punya bahan itu jadi humor. Kenapa? Ini dia datang di Jakarta, saya protes sama dia. Kau ini, saya ngomong sama dia, kau kenapa? Karena udah akrab sama mama. Mama dulu kenapa saya masih kecil, kalau kita perut sakit, kenapa mama pusar kita di uek pakai liur? Tahu gak? Jadi perut kita sakit, ya nggak tahu kita makannya salah atau apa juga nggak tahu ya. Karena kita batu kayu pun kita makan, di luar sana kita makan buah, kita minum kopi, kita minum air. Air nggak ada masak, saudara. Saya tahu air masak di Jakarta. Saya di sana kita nggak ada air masak. Kita di sana sumur kita main ambil, jadi perut sakit. Nah ini sakit dia ambil air liur, dia taruh sini saudara, sembuh. Kemarin istri gue sakit, perutnya sakit, gue mau juga gitu tuh. Gue mau pakai cara mama ini, jangan-jangan ini. Saya pelajari, saya bilang, kenapa? Tapi kok bisa sembuh? Kalau kita di kampung, wah itu udah jadi dukun tuh. Kok bisa sembuh? Enggak saudara. Saya pelajari sana, bukan air liurnya yang membuat perut saya sembuh saudara. Bukan saudara. Tapi dia sambil ulas air liur, dia doa. Nah ini saya bilang, oh doanya yang bikin saya sembuh, bukan air liurnya. Kalau air liurnya, hari ini saya penemuan baru. Obat penemuan baru. Kalau anak-anak lagi sakit, akhir tahun nih saya khotbah, obat penemuan saya baru. Kalau sakit digigit tawon, obatnya apa? Saya habis khotbah dari sini, Pak Agus sama temannya dari Cungko, dia bilang begini, Pak Pendeta, jangan pakai cara upil dong. Saya bilang sama dia, nanti jemaat kita nanti sakit-sakit dia pakai upil aja deh. Gue udah digigit tawon, kedengar Pak Pendeta pakai upil. Nah sama saudara, mama saya gitu juga. Nah akhirnya saudara sembuh, bukan karena air liurnya bikin saya sembuh, tapi karena doanya. Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengaruniakan segala sesuatu yang baik. Bagaimana dia tidak menyayangkan anaknya, itu berikan kepada kita. Yang pertama adalah evaluasi. Tiang yang kedua, next. Yang kedua adalah Roma pasal yang ke-38 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Yang kedua, kenapa penopang yang kedua adalah apa? Yang penopang yang kedua adalah Allah membenarkan kita. Nah dalam kehidupan kita yang namanya berbuat salah, berbuat dosa, omelin orang, iya ada. Lalu ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, maka setiap saat pun iblis pun mendakwa kita di hadapan Tuhan. Ingat, maka kan waktu iblis berketemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, hey iblis, bis, hey bis, lu dari mana? Dari mengelilingi. Nah kerjaan iblis itu tukang keliling-keliling saudara. Dikelilingi, ngintipin satu-satu. Ada enggak kira-kira? Nah, kebetulan dia ngintip, dapat kita lagi berbuat dosa. Lalu dia bilang begini, berdasarkan hukum Alkitab, berdasarkan peraturan daripadamu, orang yang berbuat dosa harus dihukum. Benar enggak? Benar saudara. Ya kan? Orang yang melanggar perintah Tuhan harus dihukum. Buktinya apa? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan harus apa? Dihukum. Mereka harus diampuni, tapi mereka harus mengalami akibat daripada dosa. Tapi perhatikan ayat ini. Allah yang membenarkan mereka, Kristus bahkan lebih lagi bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela kita. Tahu sidangnya Freddy Sambo, tahu ya? Iblis itu kayak jaksa. Tahu ya? Kita itu kayak Freddy Sambo. Ya kan? Yang didakwa nih. Berdasarkan pasal ini orang mati nih, hukum mati. Hakim itu, Allah itu ada hakim. Jaksa itu menuntut, tuduh terus. Lu mau bela diri bagaimanapun, tetap dia berdasarkan ini dia salah. Tapi ingat saudara, kita punya seorang yang ada di sebelah kanan. Di sebelah hakimnya. Dia bilang begini, iya itu dia salah. Tapi hari ini dia datang minta ampun.
Hari ini dia beribadah. Hari ini dia mohon pengampunan. Dosanya sudah diampuni. Hari ini dia dibenarkan. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang harusnya seperti, saya ilustrasinya seperti Ferdy Sambo yang dituntut mati. Tapi ada seorang di sana, dia sebagai pembela, dia membela kita. Tidak, ini harus diselamatkan. Kenapa? Karena dia sudah datang minta ampun. Dia sudah datang minta perlindungan. Saya sudah maafkan dia. Yesus berperkasa. Iblis mendakwa kita setiap saat untuk menjatuhkan kita, untuk menggagalkan kita. Tapi ada Tuhan yang datang setiap saat. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, dia mau kata, saya mengangkat engkau, saya menolong engkau, saya di pihak kamu. Maka di situ dikatakan Allah membenarkan kita. Amin. Dia membenarkan kita. Kenapa? Saudara, dia membenarkan kita. Kerjaan, salah satu pekerjaan Tuhan di surga sana sebagai pembela apa? Karena iman kita itu gampang goyah. Ya kan? Ketika kita menghadapi masalah sedikit, kita udah mulai lupakan Tuhan. Maka diingatkan supaya kita kembali lagi ke jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, 18 menit. Di 8 ayat 35 sampai 36, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini perang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita itu seperti domba-domba sembelihan yang kayaknya sudah siap di sembelih. Tahu peristiwa waktu Abraham mengorbankan Ishak, tahu ya? Bapak Ibu perhatikan ya di situ ya. Sekian detik saja Ishak bisa mati. Sekian detik. Kita hidup itu kayak gitu, saudara. Sekian detik saja bisa kita lewat. Ya kan? Tapi perhatikan, pada saat Abraham mau angkat pisaunya, mau tancapkan anak, ada suara yang datang. Stop, Abraham. Perhatikan di sana, ada domba. Sama, dia datang untuk menolong kita. Ketika dalam keadaan seperti Abraham, seperti Ishak, yang dimana dalam keadaan sekian detik, tapi Tuhan turut bekerja membela dia. Amin. Nah ini saudara, yang ketiga adalah, berikutnya adalah, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Ada banyak cara yang mungkin membuat kita harus berpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita yang sudah beriman kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Dijelaskan ciri-ciri yang memisahkan kita apa? Kelaparan lah, pedang lah, apalagi penganiayaan kah, apalagi penindasan, kesesakan. Apa ya? Penindasan, kesesakan, orang stres kira-kira gimana itu orang stres? Termasuk gak? Masuk juga. Ya kan? Jiwanya tertekan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat. Karena saya fokus di kita nanti di pasif pertama. Ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dialah yang telah mengasihi kita. Berikut. Yang keempat adalah kita lebih daripada menang. Tahu Chris John? Tahu ya? Chris John suka menang kan? Atau taruhlah siapa? Lionel Messi. Iya, kemarin kan juara Piala Dunia. Nah, Lionel Messi Piala Dunia menang dia. Nah, yang disebut pemenang itu siapa? Lionel Messi atau istrinya? Hah? Yang disebut pemenang itu Lionel Messi-nya atau istrinya? Istrinya. Kenapa saya bilang istrinya? Dia nggak bertanding. Dia nggak apa, tapi dia dapat apa? Piala juga, dia angkat piala juga. Penghasilan Lionel Messi masuk kemana? Istri. Dia nggak bertanding loh, dia nggak capek-capek, dia nggak pukulin orang, dia nggak lari-lari ujung sana ujung sini, nggak. Tapi terakhir yang angkat piala juga dia ikut angkat piala. Kenapa? Dia istrinya. Ya kan, keberhasilan daripada suaminya, keberhasilan daripada sama. Kita seperti itu. Tuhan itu sudah ada di depan kita untuk melakukan segala kemenangan buat kita, dan kita menang bersama dengan Dia. Amin.
Bahkan Alkitab bilang begini, apa yang Yesus lakukan, kita akan mampu lakukan lebih lagi. Lebih dari pemenang. Chris John, istrinya nggak bertanding, Chris John bonyok-bonyok, darah-darah, pulang sampai rumah, istrinya nikmati hasil. Ya kan? Istri sama anak-anak yang nikmati hasil. Gue yang bonyok. Nah itu, seperti itulah Tuhan memperlakukan kita. Kita menjadi orang yang benar. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Karena ini adalah bulan Januari. Bagian yang pertama dalam 4 pilar ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang yang namanya evaluasi di ayat yang ke-31 sampai ayat yang 32. Berikutnya, ada 3 tahapan dalam evaluasi. Ini kayak saya kesini kali ya. Ya, ada 3 tahapan dalam evaluasi. Saya di sini dulu, jadi kita bisa sama-sama. Yang pertama adalah dalam ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini hari ini kita bahas di bulan Januari. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, nanti kita bahas itu di bulan Februari. Siapakah yang akan melawan kita? Kita bahas itu di bulan Maret. Kan 3 bulan. Di bulan tahap yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah kita bahas tentang sebab itu apa yang dikatakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Maksud ayat ini, maksud daripada Roma pasal 8 ayat 31 itu menunjuk kepada sebuah peristiwa sebelumnya. Kenapa? Sekarang kita tahu Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi maksud daripada ayat 31 bilang gini, apakah yang dikatakan semuanya? Jika Allah di pihak kita, evaluasi yang pertama adalah kita merujuk kembali kepada Roma 8 ayat 28. Evaluasinya apa? Jika Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, evaluasinya yang pertama adalah berikut ke evaluasi. Nah, ini kita ayatnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita evaluasi pertama adalah kebaikan Tuhan, apa yang kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Hari ini Yoel pujiannya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya tetap baik. Mari kita renungkan dan kita evaluasi tentang kebaikan Tuhan. Lalu kalau coba kita bandingkan atau sandingkan dengan kebaikan kita kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, rela mati buat kita. Untuk beribadah saja kadangkala kita. Bayangkan saudara ya. Akan datang saatnya. Ini warni. Kemarin kita sudah tes oleh COVID. Berapa? 2 tahun ada ya? Iya 2 tahun ya. 2 tahun kita nggak ibadah secara onsite. Itu baru permulaan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ini adalah meterai yang keempat. Kalau kita baca di Wahyu, ini adalah meterai yang keempat. Yaitu salah satu meterai yang kepada penyakit yang menular. Sampar, namanya penyakit sampar. Nah, baca di Wahyu, bandingkan di Yesaya, bandingkan di Keluaran. Itu digenapi di Wahyu, penyakit sampar. Samparnya sudah muncul. Dan nanti akan lagi namanya kelaparan. Dan ada lagi namanya perang. Itu meterai yang keempat akan dibuka. Udah mulai dengan apa? Sampar. Muncul lagi nanti dengan kelaparan. Maka tahun 2023 ini sudah dicanangkan itu kelaparan. Ya. Lalu muncul lagi udah lapar, pasti ujungnya apa? Kau ini sudah lapar nih. Ini kampung tengah sudah bermasalah. Itu gampang dia apa? Gampang emosi dia. Gampang dia tersulut sedikit gampang. Kita masuk ke 2024 itu tahun-tahun politik, hati-hati juga. Iya kan? Udah kelaparan, udah panas-panas politik lagi. Nah, kita renungkan tentang kebaikan Tuhan. Dia begitu baik kepada kita. Dia menolong kita dengan luar biasa.
Kita renungkan. Yang kedua, kita renungkan tentang apa? Bagaimana kasihnya kepada kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kita renungkan itu juga, bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu perlu kita renungkan. Lalu yang ketiga, kita renungkan tentang apa? Kita renungkan juga tentang rencana Allah. Dan rencana kita, apakah rencana kita sesuai dengan rencana Allah atau tidak. Nah, kenapa saya rangkumkan itu tiga? Yang pertama, kebaikan itu kita bandingkan dengan satu ayat. Ayat itu berkata demikian. Next. Ini tema kita. Masih ingat tema ini enggak ya? Masih ingat ya? Tahun 2020. Ya, 2020 lagi awal-awal kita mau corona. Tahun TSW, saya sebut tahun TSW. Apa itu TSW apa? Masih ingat? Masih ingat gak kira-kira? 1 tahun kita ngomong tentang TSW waktu itu, lupa semua. Tahun apa? Tetap setia walaupun. Ya kan? Walaupun waktu itu corona goncang-gancingnya luar biasa. Sampai saya harus ada yang meninggal, saya mau datang. Gak boleh Pak Pendeta. Saya mau kuburin orang, saya mau doa. Tidak boleh Pak Pendeta, balik. Saya pikir, wah ini galak benar. Ini orang ini gak tahu ini pendeta ini kan. Sampai si Agnes kan. Pak Kem, saya mau kirim orang fatwa untuk, gak bisa Bu, gue bilang. Bu, ngomong sama orang yang gak bisa Bu. Saya belok ke kiri, masuk gang gitu kan. Tapi keluar ke sini. Dia tahu loh kalau orang akan keluar kemana dia tahu loh. Dia cegat gue di situ juga. Mau kemana Pak? Ke Jakarta Pak, ini pendeta ada jemaat. Tidak bisa, balik Pak, ini peraturan. Saya belok lagi ke bandara. Saya pikir kan keluar di Pix itu kan, ada itu Telugong. Sampai di situ lu dicegat lagi. Ya udah 3 kali gue usaha. Saya telepon Agnes, sorry. Gue bukan yang gak mau datang si Hendriknya meninggal. Tapi ini gak bisa lewat gue bilang. Pakai saya kirim, coba aja saya bilang, coba kirim. Boleh gak? Nah hari pas dia meninggal itu, hari itu PPKM yang parah itu. Dari ini mau ke Jakarta gak boleh itu. Waduh luar biasa. Nah ini saudara, tetap setia walaupun. Ya kan? Walaupun mungkin kita kehilangan suami, kehilangan anak. Ada salah satu jemaat kita di sini enggak datang. Dia juga sama saudara, kehilangan suami. Suaminya masih WhatsApp-WhatsAppan sama saya, tiba-tiba Pak Kem tolong bantu doa. Suami kena COVID masuk. Dua hari kemudian, Pak tolong bantu doa, sudah lewat. Ibu gembala juga saya yang di Jawa Tengah juga lewat. Tetap setia walaupun keluarga kita meninggalkan kita, walaupun mungkin kita mengalami berbagai, tetap setia. Kenapa? Setiap tahun demi tahun Tuhan memahkotai tahun itu dengan kebaikan. Amin. Ada saja kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin ya. Yang kedua, berikutnya adalah yang kedua adalah bagi mereka mengasihi Dia. Kalau kita bandingkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 21. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang perlu kita harus renungkan dalam kehidupan kita adalah tentang kasih. Kenapa? Dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin ya. Tidak ada yang kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, bulan lalu ya, Februari, Oktober, November, Desember. Kita uraikan itu tentang kasih. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah tahu, ngerti tentang kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu apa lagi? Lupa. Oke, yang ketiga. 6 menit lagi. Yang ketiga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah atas kehidupan kita adalah di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kita lahir dengan anak yang gagal. Lahir menjadi anak yang gagal dalam kehidupan kita.
Tapi Tuhan merencanakan kita menjadi orang-orang yang berhasil memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. 2023 tahun kegelapan, tapi buat orang yang ada dalam rencana Tuhan, tahun ini adalah tahun penuh dengan Allah di pihak kita. Amin. Kita memiliki orang yang memiliki pengharapan dalam kehidupan. Kita tidak pernah gagal. Orang boleh sebut gagal. Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ini berapa kali dia gagal? Yang nemuin lampu ini berapa kali dia gagal? Hah? 900? 1000 kali gagal. Ada yang sudah ngalami 1000 kali gagal? Udah pernah belum ngalami 1000 kali gagal? Baru gagal 1 kali cinta saja sudah mau gantung diri di bawah pohon tomat. Ada orang gitu kan. Dia mau gagal jatuh cinta, dia mau bunuh diri. Dia mau lompat dari jendela. Jangan. Dia mau lompat, jangan. Ya biarkan saja. Dia kenapa menyakiti saya? Jangan. Yang nahan dia, jangan, kita di lantai 1, kita bukan di lantai atas. Gue bukan gak mau lepas lu lompat. Kita di lantai 1, lu lompat kemana? Ya kan? 1000 kali gagal, akhirnya berhasil. Amin ya. Semua hari ini menikmati penerangan itu karena akibat dari 1000 kali gagal. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kelihatannya kita gagal, kelihatannya kayaknya jalan di tempat, kelihatannya kayaknya gereja itu gereja apa? Itu gereja masih kecil, jemaat. Enggak. Tapi selama kita ada dalam Tuhan, Tuhan itu bilang begini, saya di pihak kamu. Selama Tuhan di pihak kita, segala sesuatu pasti mungkin. Amin ya. Kalau kita gagal di sekolah, gagal di mana lagi, enggak. Itu keberhasilan tertunda. Tunggu saja. Kalau udah gagal itu udah mentok, nah giliran gantian keberhasilan untuk mengerti. Ya kan? Makanya saya di teman-teman di Full Gospel, kalau lu udah mentok, lu sudah apa ya? Sudah miskinnya sudah mentok, dia bilang gitu. Lu kalau udah miskin tapi udah miskinnya belum mentok, belum. Lu belum berhasil. Nanti kalau udah mentok, nah udah datang itu. Sudah mulai lu berhasil. Bukan berarti harus kita tunggu mentok, lu bukan. Artinya kalau kita mengalami sesuatu yang kayaknya apa ya, kayaknya gak maju-maju, tunggu, akan saatnya datang, dia akan maju. Maka kan saya pernah ngutip satu kata-kata bilang begini, kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Maka mau supaya hidup kita berhasil di kehidupan ini, mari kita tanamkan di benak kita, Tuhan itu di pihak kita. Dia memiliki rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tetap kuat melangkah masuk di 2023 tanpa harus kita khawatir, bimbang dan ragu dan lain sebagainya. Tetap libatkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan di pihak kita.